Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau share aja ke teman-teman. Jadi kegiatan yang saya lakukan selama WFH ya teman-teman ya. Jadi kegiatan apa aja sih yang saya lakukan ya selama WFH ini? Ya seharusnya sih saya bikin video, cuma kayaknya males banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu ya, pastinya sih yang pertama saya ngoprek handphone ya. Jadi handphone yang saat ini lagi saya gandrungi itu ya Nexus 5 ya teman-teman ya. Ada satu hari saya ngoprek aja gitu ya kerjanya ya. Menurut saya sih HP ini cocok lah buat penetration test gitu ya. Jadi ya fiturnya oke sih menurut saya ya. HP ini banyak memberikan informasi yang baru buat saya ya. Mungkin skillnya agak nambah dikit lah teman-teman ya. Ya nggak jago-jago banget, cuma pengen belajar aja biar ilmunya selalu update aja. Oke, gitu yang pertama saya ngoprek HP teman-teman ya. Nah, yang kedua tuh kebanyakan saya beli-beli barang teman-teman. Jadi salah satu barang yang saya beli, nah jadi ini adalah kabel-kabel gitu ya. Ada kabel Type-C, ada kabel micro USB, terus ada tempatnya nano SIM. Nano SIM-nya ada 2, terus ada TF ya, TF card gitu ya. Terus ada colokan HP gitu ya. Jadi ya ini organizer yang bagus sih menurut saya. Cuma memang kelemahan di sini tuh pengirimannya kemarin sampai 5 hari teman-teman. Nah ini salah satu barang yang saya beli ya teman-teman ya. Selain ngoprek, saya juga beli-beli barang yang cari-cari di diskonan ya teman-teman ya. Kebanyakan sih saya beli dari Tokopedia teman-teman ya. Nah di sini saya biasanya mencari barang-barang diskon. Cuma nggak di HP yang ini, cuma di HP yang utama saya yang satu lagi yang nggak saya tunjukin di sini. Di sini kebanyakan saya banyak beli yang dari diskonan sih teman-teman ya. Jadi misalnya ada yang flash sale itu biasanya saya cari nih. Oh kalau ada yang murah ya saya beli gitu ya teman. Salah satu barang yang baru saya beli juga ya sebenarnya semingguan lah mungkin ya. Ini yang saya beli ya yaitu gembok ya teman-teman. Jadi di sini gembok ini ya buat nambah skill aja, bukan untuk melakukan kejahatan atau apapun gitu ya teman-teman. Jadi di sini pengen belajar ada gimana sih cara kerjanya gembok itu dan gimana sih cara membukanya tanpa menggunakan kunci. Karena saya masih belajar ya. Saya masih belajar jadinya belum terlalu jago juga ya teman ya. Nah ini cara kerjanya kunci teman-teman bisa lihat di sini tuh cara kerjanya. Jadi ini yang kunci transparan ya. Jadi kita mengetahui cara kerja gembok itu gimana teman ya. Nah ini ada pun toolsnya ya teman-teman. Di sini saya punya yang murahan lah ya. Ini yang murahan. Sebenarnya murah semua teman-teman. Ini alat untuk membuka gemboknya teman-teman. Ya teman-teman bisa pelajari sendiri lah, banyak sih tutorial yang mengajarkan cara membuka gembok ini. Terus di sini juga alat-alatnya. Sebenarnya ada lagi tools yang lainnya, cuma nggak saya tunjukin di sini. Ini ada beberapa banyak nih. Iya teman-teman. Ini alat-alat untuk membuka gembok semua teman-teman. Ini saya pelajari buat menambah skill aja sih teman-teman ya. Biar bisa aja. Jadi dulu ceritanya saya lagi mengunjungi salah satu rumah saya yang ada di Kota Bogor gitu ya. Nah, saat mengunjungi di sana, gembok itu teman ya, karena udah lama nggak dikunjungi itu karatan teman-teman. Jadi saat mau masuk ke pagernya, mobil udah nggak bisa masuk kan, udah pasti kan ke gembok tuh. Akhirnya saya ke toko besi beli gergaji besi gitu ya. Terus saya potong tuh gemboknya. Saya potong gemboknya gitu ya. Saya gergaji gitu ya teman. Dari pelajaran itu ya akhirnya saya belajar gimana sih caranya. Akhirnya cari-cari di Google gitu ya, di YouTube gitu ya. Ada ya caranya lah sebenarnya. Ada caranya. Nih pas saya beli ini, pas gembok ini ada dapat yang namanya bukunya ya, buku panduannya ini. Ini saya beli dari Bandung teman. Ini lockpicking, jadi panduan langkah demi langkah, keren sih. Menurut saya oke banget ya. Kalau buat teman-teman yang minat, nanti komen aja. Nanti saya kasih nama tokonya. Untuk YouTube saya sendiri saya nggak pernah memberikan link ya, dikarenakan kayaknya sih spam gitu ya. Makanya saya
yang mau membeli barang-barang yang saya beli ini ya bisa komen aja di komentar, nanti saya tunjukin. Jadi yang didapat ya ini kunci ini, terus ini sama bukunya. Sebenarnya ada lagi sih yang 24 tools pick saya, cuma ada di lemari sih, nggak saya tunjukin di sini. Oke, ini salah satu barang-barang yang saya beli lagi ya. Kebiasaan belanja shopaholic, mencari-cari barang yang diskonan. Nah, bisa juga misalnya barang itu tidak kita butuhkan, kita bisa jual lagi, pasang di toko online. Nah, jadi yang ketiganya saya lagi mengoptimasi toko online saya. Sebenarnya nggak toko online di website seperti dulu, cuma mungkin ya via Tokopedia aja sih, marketplace aja. Karena memang toko online di website itu agak susah ya. Optimasinya lebih susah lah dibanding kita di marketplace. Jadi saran saya yang mau jualan silahkan buka toko di Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Itu udah powerful sih. Tambah lagi mungkin di Facebook ya, fanpage. Nah, terus mungkin diiklanin atau apa. Jadi saya lagi mengoptimasi lagi sih toko online saya. Yang keempat, saya ngoprek lagi nih. Biasanya saya ngoprek Raspberry Pi, teman-teman ya. Raspberry Pi ya teman-teman mungkin udah tahu ya. Ini salah satu Raspberry Pi saya. Raspberry Pi 4. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, belajar sedikit lah ya. Terus selain Raspberry Pi teman-teman ya, ada rencana saya mau beli Raspberry Pi yang lainnya ya, mungkin yang seri 3 gitu ya. Pengen belajar aja ya lebih dalam lagi untuk menambah skill ya. Sebenarnya Raspberry Pi 4 ini udah keluar yang seri yang RAM 8GB, cuma ya belum ada duit lah ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit aja. Setelah itu saya juga ada rencana mau belajar mengenai Arduino teman. Cuma alatnya Arduino-nya sendiri saya belum punya, belum beli. Nah ini cuma baru bukunya aja dari Jasakom. Sebenarnya buku ini udah lama, cuma agak ketinggalan banget saya. Udah lama banget saya nggak ngoprek gitu ya. Jadi mungkin Arduino ini salah satu pilihan juga selain Raspberry Pi teman-teman ya, untuk ngoprek lah. Yang paling terakhir teman-teman ya. Jadi yang kegiatan paling menyita waktu saya kebanyakan sih saya menonton film teman-teman. Jadi nonton film, saya ngulang-ngulang lagi film Mr. Robot. Terus saya juga nonton Netflix teman-teman. Saya langganan Netflix sejak IndiHome ini membolehkan Netflix. Jadi saya berlangganan Netflix teman-teman. Cuma Netflix ini saya beli akunnya yang murah aja teman-teman, dari Shopee ya. Nggak langsung berlangganan dari Netflix-nya. Saya ambil yang akun yang premium ya teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan lah sebenarnya ya. Ya lumayan, udah beberapa bulan saya berlangganan dan oke sih menurut saya teman. Untuk film Netflix sendiri teman-teman, yang sering saya tonton itu salah satunya ya ada Money Heist ya teman-teman. Terus ada Dark Viewers, The Rain, The Social Dilemma, sama How to Sell Drugs Online ya. Itu salah satu film yang saya tonton. Sebenarnya film-film lama juga kebanyakan saya ulang-ulang lagi sih temen ya. Nah ini yang mungkin rekomendasi dari saya sih yang Social Dilemma ini temen ya. Jadi mesti nonton nih film Social Dilemma, karena ini agak membuka mata saya mengenai sosial media ya. Jadi sosial media itu bukan hanya pertemanan teman-teman. Jadi kita ngelihatnya, wih enak nih sosial media itu, salah satunya misalnya FB gitu ya. Kita bisa menemukan teman-teman kita gitu ya, teman-teman lama yang udah lama berpisah gitu ya. Cuma memang ada yang terselubungnya dibanding sosial media ini, semua sosial media. Jadi teman-teman mesti nonton nih The Social Dilemma ini ya. Kurang lebih sih begini aja sih video saya kali ini ya. Semoga aja bisa menginspirasi teman-teman atau menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa sih saya jarang update video YouTube ya teman-teman? Memang dikarenakan lagi ya kurang moodnya ya, nyari mood untuk bikin video itu agak susah teman-teman. Oke, kurang lebih begitu aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.